menggunakan ungkapan filsafat sejarah Barat dan Timur pada tahun 1986, halaman 45, Theodor Afkalung membawa banyak perubahan bagi pola pikir manusia. Manusia mulai menggunakan akalnya dan rasionya untuk menelaah secara kritis segala aspek yang ada dalam kehidupannya. Masa inilah yang membuat para tokoh masyarakat berani mengemukakan pendapatnya. Latar belakang munculnya Aufklärung. Kemunculan Aufklärung tidak jauh berbeda dengan kemunculan Renaissance. Pada abad pertengahan di Eropa terjadi perdebatan sengit antara rasio atau akal dan iman. Rakyat dipaksa mengikuti dogma-dogma yang dikeluarkan gereja. Rakyat juga dipaksa untuk melupakan kebudayaan Yunani dan Romawi yang berkembang pesat pada masa lalu. Melihat kondisi tersebut, beberapa tokoh mulai menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan. Aufklärung di Eropa. Aufklärung berkembang di Eropa seiring perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai negara. Setiap negara memiliki kegiatan tersendiri terkait Aufklärung. Perkembangan Aufklärung di beberapa negara Eropa sebagai berikut. Pertama di Jerman. Tokoh paling berpengaruh dalam periode Aufklärung di Jerman adalah Immanuel Kant. Periode Aufklärung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. Filsafat yang dicetuskan Immanuel Kant telah mengantarkan gagasan baru yang memberi arah terhadap segala pemikiran. Oleh karena itu, pemikiran Immanuel Kant dianggap telah membawa dunia menuju ke abad pencerahan. Inggris, periode Aufklärung di Inggris ditandai dengan munculnya aliran deisme, yaitu aliran yang mengkritik setiap ajaran agama. Aliran ini dikembangkan oleh Edward Herbart. Menurutnya, akal memiliki otonomi mutlak di setiap aliran agama. Atas dasar tersebut, ia menentang segala kepercayaan yang didasarkan pada norma. Berbekal ajaran Edward Herbart, masyarakat Inggris mulai menjalankan ajaran agama berdasarkan akal dan kebenaran. Prancis. Tokoh yang mengembangkan Aufklärung di Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. Ia menyarankan agar pembaruan dan pencerahan tidak hanya dalam kehidupan beragama saja, tetapi juga pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bagi J.J. Rousseau, pendidikan merupakan kunci penting untuk membentuk kepribadian manusia. 3. Pengaruh Aufklärung bagi masyarakat dunia dan Indonesia. Menurut Immanuel Kant, Aufklärung merupakan periode bangkitnya pemikiran manusia dari ketidakmatangan. Sejak saat itu, manusia mulai berpikir tentang kemajuan. Secara tidak langsung, Aufklärung mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat dunia dan Indonesia. Bagi masyarakat dunia, Aufklärung melahirkan banyak pemikiran baru. Banyak orang yang mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan ini ditandai dengan salah satu penemuan yang dianggap sangat penting pada masa itu. Contohnya teori gravitasi yang diungkapkan oleh Sir Isaac Newton menurut Ehret pada bukunya yang berjudul 100 orang yang paling berpengaruh 2005. Isaac Newton dianggap orang yang memberikan kumpulan teori terangkum rapi dan meletakkan dasar pengetahuan modern hingga saat ini. Pengaruh Aufklärung bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh Aufklärung di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan politik etis pada akhir abad ke-14. Politik etis diterapkan untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan mencari keuntungan ekonomi di Indonesia. Bersamaan dengan berkembangnya paham liberal, Indonesia dijadikan pasar potensial bagi pengusaha swasta. Kondisi tersebut menyebabkan lainnya generasi pribumi yang siap mengisi sektor industri milik Belanda di Indonesia. Pada sisi lain, Belanda mengakomodasi kebutuhan pendidikan penduduk pribumi. Kesempatan ini tidak disia-siakan penduduk pribumi. Dari sektor pendidikan muncul golongan terpelajar yang menjadi motor perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak pembahasan video kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.